Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa catatan topi merah. Semoga hari ini kegiatannya lancar dan semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Iya nih. Ya, jadi nyangkut soal Hari Buku Nasional ini, Adit. Iya. Jadi gimana? Hari ini bintang tamu kita menarik sekali. Iya, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sungguh luar biasa. Nah, yaitu Bapak Aziz Nojeng. Nah, biasa dipanggil Deng Nojeng juga. Iya. 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 Bagaimana kabarnya Pak Deng Ya, Nojeng? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi dari headline yang kami baca saat ini memilih fokus penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Iya. Jadi menyangkut soal Hari Buku Nasional, bagaimana pandangan dari Deng Nojeng soal literasi di Indonesia sebagai peneliti bahasa dan sastra? Iya. Terima kasih atas kesempatannya telah diundang ke podcast ini. Ya, dalam rangka Hari Buku. Namun perlu ada seorang peneliti juga dari Indonesia, meskipun berkebangsaan dari luar Indonesia, tapi sudah menjadi orang Indonesia, lahir. Pokoknya pengabdiannya untuk bahasa dan sastra di Indonesia, khususnya di Sulawesi juga ada, mengatakan bahwa buku adalah pembawa peradaban. Jadi tanpa buku sejarah menjadi sunyi, sastra menjadi dungu, kemudian ilmu pengetahuan menjadi lumpuh, dan tanpa buku pemikiran menjadi terhenti. Itu yang disampaikan oleh Barbara. Jadi pada dasarnya berkaitan dengan Hari Buku Nasional tentang literasi. Nah, ini juga agak-agak menggelitik sih sebenarnya bagi saya pribadi kalau sedikit-sedikit literasi diidentikan dengan buku. Iya. Padahal alam ini adalah literasi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu adalah literasi. Dalam ayat suci Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Iqra. Bacalah. Baca, iya. Bukan berarti bacalah buku ini. Baca. Tapi Allah menurunkan ayat itu, bacalah. Ya, bacalah alam sekitar. Bacalah bencana alam. Iya. Mengapa ada bencana alam misalnya ya? Karena seperti lagu yang dipopulerkan oleh Ebit G. Ade misalnya, ini ulah manusia, atau mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Oh, benar, itu kan bagian dari literasi, bagian dari baca. Namun pada dasarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa yang membentuk peradaban itu yang disampaikan tadi oleh Barbara adalah buku. Jadi bisa kita lihat sebuah peradaban sebuah negeri dari sastranya, dari ilmu pengetahuannya. Ada beberapa negara kecil, tapi dari segi bukunya, dari segi sastra, dari ilmu pengetahuannya, sehingga negara itu bisa dilacak, negara itu bisa kemudian dikenal oleh seluruh dunia, Lalu kemudian ada juga negara yang besar, tapi peradabannya tidak terbentuk karena tidak ada literasi yang bisa ditemukan di situ. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan ditinggalkan oleh nenek moyang kita tentang bentuk-bentuk literasi, tentang literasi yang harus kita lindungi. Misalnya kalau di dunia sastra ada Ilagaligo yang diakui oleh UNESCO, diakui oleh dunia sebagai karya sastra terpanjang di dunia, yang mengalahkan panjangnya kisah Mahabharata dari India. Dan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Itu diakui oleh UNESCO. Lalu di kerajaan kita ini di Sulawesi Selatan terbentuk dari kerajaan-kerajaan seperti Nusantara juga. Nah, kita ada Lontara Bilang namanya di kerajaan Goa. Lontara Bilang itu yang memberikan literasi bagi kita tentang peristiwa yang terjadi masa lampau, peristiwa yang terjadi masa saat itu, dan peristiwa yang terjadi yang akan datang yang saat ini. Nah, jadi dunia literasi sih sebenarnya tidak boleh berhenti, harus bergerak terus, meskipun ya kalau foto biasanya salam literasi, ya kan begini ya.
Dulu sempat ditahan waktu musim-musim kampanye, nanti dikira nomor 1 atau Iya apa kan. waktu itu sempat dilarang. Iya, nah penggerak-penggerak literasi juga di Sulawesi Selatan khususnya, kita bicara skop Sulsel saja ya, karena kita Iya. berdomisili di Sulsel itu alhamdulillah menggeliat. Karena ada juga program-program dari pemerintah, misalnya dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, lalu kemudian Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang hampir tiap bulan mengadakan kegiatan yang bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan literasi. Misalnya di Balai Bahasa ada duta baca, ada duta ada duta bahasa. Kalau di perpustakaan ada duta baca dan yang lain sebagainya. Itu berarti bahwa pemerintah ini memang betul-betul serius dalam hal mengurus literasi ini. Hanya pada persoalan dunia perbukuan yang boleh, saya tidak mau mengatakan stagnan juga, karena kita juga penulis ya. Saya ingin mengatakan bahwa hanya minatnya saja kepada buku itu yang yang kurang oleh anak-anak kita. Ya. Jadi itu gambaran dunia literasi kita untuk dari dulu sih, dari diciptakannya bumi ini hingga saat ini, bahwa literasi harus terus digalakkan. Bahkan pernah kan ada yang sempat, kalau dulu belum ada istilah viral sih, sekarang ada aku berpikir karena aku ada. Itu adalah buah ya, jadi banyak diprotes dulu. Jadi kalau orang tidak berpikir tidak ada. Ya arti padahal itu kan ungkapan-ungkapan seperti itu menuntut kita bahwa ayo kita berpikir. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengasah pikiran kita yakni membaca literasi dan atau membaca. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, sebagai asupan. Kalau teman-teman di kelompok di grup-grup literasi mengatakan bahwa baca buku pagi itu sarapannya. Nah, kalau dapat buku yang tebal dan dianggap cocok menurutnya, langsung dia share, sarapan saya bergizi pagi ini, gitu. Oke, jadi ada di sini juga kalau Deng Nojeng ini adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar. Iya, dulu S1-nya ngambil apa? Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Bahasa dan Sastra Indonesia. S2 Bahasa dan Sastra Indonesia, S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Berarti memang fokusnya di bahasa. Iya. Ya, terus kemarin waktu era corona itu juga sempat menjadi influencer. Iya. Meskipun sekarang influenza sudah mulai selesai. Dulu ya kan corona ini kita tidak tahu mau ngapain ya. Anjuran pemerintah stay at home, di rumah saja, work from home, kerja dari rumah. Lalu hari-hari kita habis. Ya. Aduh, kita harus ngapain? Efek dari corona, ada Wakil Rektor 2 Unismu Makassar, Profesor Dr. Haji Andi Sukir Samsur, itu menulis 2 buku. Selama corona itu menghasilkan buku. Saya menghasilkan beberapa video, puluhan, ya bahkan ratusan. Di YouTube ya? Di YouTube, Nojeng Comol. Iya, kita juga ngecek gitu juga. Tahun yang lalu. Iya, ada karena itu yang kan judulnya sepeda mahal ditukar dengan sapi. Iya, itu jadi. Menarik gitu. Namun pada dasarnya sekali lagi bahwa kita harus produktif sih sebenarnya. Benar. Oke, itu bagaimana waktunya untuk fleksibel menjadi dosen terus juga menjadi influencer, katanya juga penyiar radio. Hebat sekali, banyak sekali ini. Ini waktu yang ini pertanyaan yang sulit saya jawab ini. Bagaimana mengatur waktu ya? Ya, mungkin karena pepatah klasik ala bisa karena biasa. Mungkin karena dari kecil kita dibentuk untuk jangan biarkan ada waktu yang kosong. Jadi saya dibesarkan dari keluarga yang ekonomi bawah. Bapak saya seorang nelayan dan petani. Maka saya juga dituntut harus menghargai waktu. Jangan biarkan ada waktu. Bahkan dulu saya menganggap orang tua saya kejam, menganggap bahwa ini masa bermain saya direnggut oleh kesibukan. Pulang sekolah harus turun ke laut untuk rumput laut atau agar-agar. Sore setelah asar harus ke sawah siram
bawang, siram itu, lalu maghrib di rumah, nanti belajar malamnya begitu. Jadi dari situ sih, dari kecil sih dituntut untuk menghargai waktu. Akhirnya sekarang malah kalau saya di rumah saya, kenapa saya ada di rumah? Barangkali ada yang terbuang, barangkali ada pekerjaan saya yang terbengkalai atau bagaimana. Itu karena keseringannya mepet itu pekerjaannya kan. Jadi memang menghargai waktu itu Iya. dibiasakan sedari kecil gitu. Kalau pepatah barat mengatakan waktu adalah uang. Ada juga yang mengatakan waktu adalah pedang. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu adalah ibadah. Bergantung kita nih yang mau mengartikannya. Iya. Kalau kita mau mengatakan waktu adalah uang, ya berarti itu untuk pekerja keras. Iya. Tidak ada waktu yang tidak ada waktu yang dibuang sia-sia. Kalau misalnya sudah jualan offline, ya bisa jualan online lagi. Itu waktu adalah uang. Kalau waktu adalah pedang, itu yang membuat kita hati-hati sih sebenarnya. Sewaktu-waktu pedang itu bisa menebas kita. Sewaktu-waktu waktu itu bisa ya membuat kita terpuruk dan segala macam kalau kita tidak manajemen dengan baik sih sebenarnya. Meskipun saya tidak pungkiri bahwa ada juga sih yang kalau bentrok nih waktunya pusing maki. Iya. Yang mana mau duluan ini? Ya, jadi mungkin saya tadi sedikit kena juga dengan kata-katanya Deng Nojeng tentang kita sebagai generasi muda ini makin sekarang itu minat dalam membaca itu makin kurang juga. Iya. Nah, iya. Kira-kira mungkin menurut Deng Nojeng sendiri itu faktor apa saja sih yang paling berkontribusi? Ya. Bagaimana menyebabkan kami sebagai generasi muda ini? Saya juga generasi muda. Iya. Oh iya. Oh jadi Beda kita tipis, sebagai Pak. generasi muda ini untuk faktor apa saja yang mempengaruhi minat baca tersebut? Yang pertama bahwa bukan minat bacanya yang kurang sebenarnya, minatnya terhadap buku. Iya, karena ada digital, ada buku yang berbentuk PDF yang sewaktu-waktu bisa diakses. Untuk ke perpusnas juga bisa diakses dengan baik. Namun sebenarnya bentuk literasi di era sekarang itu tentu berbeda dengan bentuk literasi yang zaman dulu. Zaman dulu kan hanya satu aksesnya, sumbernya buku. Iya. Ya, jadi bentuk kecintanya terhadap buku sangat luar biasa. Kemudian sekarang kan pintu-pintu informasi, pintu literasi banyak. Iya, banyak sekali. Televisi, handphone pun banyak. Kita sudah scroll di TikTok, di Instagram lagi. Jadi TikTok pun itu memberikan ilmu pengetahuan sebenarnya. Kan digital ini seperti pisau, dua mata pisau. Ya, atau digital handphone ini ibarat pisau lah. Kalau di tangan ibu-ibu ya bermanfaat untuk motong-motong sayur, untuk potong ikan, potong daging. Kalau di tangan pemabuk, maka pisau itu berbahaya. Akan menjadi alat yang bisa membunuh. Sama halnya dengan handphone. Ya kalau di tangan anak muda yang kreatif, di tangan anak muda yang bisa, ya tentu bermanfaat. Kalau di tangan anak muda yang tentu ingin menghasilkan uang tanpa bekerja, ya lahirlah kalau istilahnya di sini pasobis. Apa itu Pak Sobi? Yang sering nelpon, halo anak Anda kecelakaan. Iya. Istilahnya sini itu pasobis. Nah itu artinya bahwa kita juga sebenarnya tidak boleh terlalu menyudutkan generasi. Karena sekarang kan ya di pemilu saja 30% generasi muda ini dipertimbangkan suaranya kan. Nah, di mana lagi kita harus bertumpu, di mana lagi harapan bangsa ini harus diletakkan kalau bukan di pundak anak-anak muda yang sekarang. Hanya pada persoalan sekali lagi kita harus maklum, di satu sisi kita maklum karena sumber kesibukan banyak. Dulu hanya radio dan televisi. Sekarang ada handphone. Iya. Setelah handphone di kafe-kafe di Makassar ini banyak. Misalnya tuh, jadi itu misalnya kalau lagi bosan di rumah ya ke kafe lah main handphone. Dulu kalau bosan nonton TV ya di halaman, bosan di halaman ya dengar radio, ya begitu-begitu. Circle-nya di situ saja. Makanya, namun di satu sisi tetap harus butuh peran orang tua ataupun yang lebih tua dari anak muda kita untuk mengarahkan bahwa
sekali lagi kemajuan era digital dan teknologi itu bisa bermanfaat kalau kita mau memanfaatkan, dan amat sangat bermanfaat sih sebenarnya. Nah, membaca itu jangan juga dikatakan survei membuktikan anak-anak tidak mencintai lagi buku. Jangan salah dulu ya. Karena jangan sampai anak-anak membaca di handphone, tahu. Bahkan di negara berkembang itu membaca sambil mendengar. Jadi saya pernah nonton YouTube pakai headset sambil lari. Tapi jangan sangka mereka sedang dengar musik. Mereka sedang membaca buku. Iya. Istilahnya. Jadi ada aplikasi di negara yang berkembang itu, mudah-mudahan di Indonesia, sepertinya di Indonesia juga sudah ada. Jadi masuk ke aplikasi, kita sisa pilih buku yang mana nih? Oh iya, saya pernah dengar itu. Lalu kita klik, ada voice yang membaca buku itu. Jadi kita sambil jogging, ada yang bacakan kita lewat headset, audiobook jadinya. Nah, jangan salah. Jadi jangan terlalu cepat menjudge bahwa orang yang sering pakai headset dengar lagu saja atau santai-santai saja. Ya, karena bentuk-bentuk di dunia pendidikan, bentuk pemerolehan ilmu pengetahuan itu beda-beda. Ada yang begitu cepat masuk ilmu pengetahuan ketika dia membaca. Ada yang lebih cepat masuk pengetahuan ketika dia mendengar. Ya kan ada 4 keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Keterampilan berbahasa yang pertama kan menyimak. Ya, kita lahir di muka bumi ini diazankan didengarkan suara-suara yang baik. Ya, lalu kedua setelah pandai kita menyimak, kita sudah bisa berbicara. Itu 4 keterampilan. Keterampilan yang ketiga adalah membaca lalu menulis. Nah, ada orang yang ada orang yang ketika belajar nanti dia kayak saya waktu S1 seperti kalian ini, kalau dosen menjelaskan itu saya hanya catat poin-poin pentingnya saja di kertas-kertas yang berserakan. Nanti malamnya baru saya catat ulang, ambil binder, catat ulang apa yang bilang tadi dosen. Ya, jadi saya sambil menulis sambil membaca. Begitu cara saya, itu kan beda-beda. Nah, kalau jangan memaksakan kehendak. Kamu harus membaca buku, lalu ini. Ya kalau anak-anak nyimaknya yang lebih dominan, ya suruh dia audiobook, suruh dia menyimak saja. Apalagi sekarang kan mungkin lebih cepat masuk kalau audio video. Nah itu ya. Itu kalau di TK dulu kan kita di anak-anak disuguhkan dengan langsung bendanya. Lalu mulai ada teknologi diperlihatkan gambar, meskipun gambar yang tidak bergerak. Lalu kemudian disuguhkan lagi gambar yang bergerak, yaitu audio video, audio visual begitu ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa bersyukur banyak sekali hari-hari di Indonesia. Ada hari buku, ada hari literasi, banyak-banyak ya untuk. Sebenarnya untuk menyadarkan lagi saja mungkin ya. Ya. Sejauh ini sudah baca buku berapa banyak? Ya, itu kan menjadi tolok ukur juga. Sekali lagi bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan membaca ilmu pengetahuan kita bertambah, wawasan kita luas. Masih ingatkah dulu yang klasik itu, buku adalah jendela dunia. Dengan membuka buku kita membuka jendela dunia. Itu tidak salah, itu amat sangat benar. Tapi sekali lagi bahwa buku yang kita yakini, yang kita anut dulu ya, Alkitab itu yang dalam bentuk kitab itu tidak lagi, bahkan Al-Quran saja ada Al-Quran digital. Jadi kita duduk-duduk di masjid buka handphone, jangan menganggap kita buang-buang waktu di masjid scroll TikTok, tapi kita sedang muro'ajah, kita sedang membaca Al-Quran. Ya begitu maksudnya. Jadi kira-kira dengan kemajuan informasi dan teknologi sekarang kan, apakah ini menjadi apa ya istilahnya, kayak hal-hal yang mengkhawatirkan untuk sebagai seorang penulis? Iya. Ya, hal yang mengkhawatirkan sebagai seorang penulis ya tidak adanya yang bisa membaca, mau membaca lagi tulisan. Iya, apalagi kan sekarang betul eranya itu digital. Namun sekarang sekali lagi kita kembali ke program-program pemerintah. Hampir tiap 3 bulan ada lomba menulis, lomba apa. Ada menerjemahkan cerita anak, ada menulis berbahasa daerah, ada menulis puisi, ada menulis karya tulis ilmiah, banyak. Lalu kemudian dana
kalau di kampus itu dana hibah penelitian itu amat sangat banyak. Ada dana pengabdian kepada masyarakat, ada dana penelitian, pokoknya banyak. Jadi apa alasan kita untuk tidak menulis dan tidak membaca? Cuman hanya kekhawatirannya adalah apa yang kita tulis itu jangan sampai kita seperti penjual sate saja ya. Kita yang pergi beli daging, kita yang potong-potong, kita yang tusuk, kita yang bakar, kita yang kipas, kita yang jual. Nah, ya sampai seperti itu. Terus itu bagaimana caranya agar kita itu membutuhkan literasi gitu, membutuhkan buku, merasa diri ini butuh membaca itu bagaimana caranya? Iya, pembiasaan sih sebenarnya. Saya pernah terenyuh lalu tersentak waktu ke CPI. Sudah pernah ke CPI? Iya. Sudah. Jalan ya, jogging ya. Sore pagi. Kala itu ada kegiatan di sebuah hotel di dekat Losari ya. Paginya kita manfaatkan untuk jogging. Tiba-tiba ada perempuan, ya sebaya Anda lah, duduk sendiri pakai headset. Ngemil dulu, mungkin dia lagi cari mood monster lah. Dia lagi kumpulkan dulu moodnya. Nah barangkali setelah moodnya bagus, dia rogoh tasnya, diambil buku, lalu naik kaki satu membaca. Tidak ada lagi orang di sekitarnya, hanya dia dan buku. Iya, hanya dunianya sendiri. Iya, ada dunia sendiri. Dan dulu saya juga pernah praktikkan membaca seperti itu. Jadi saya kalau lagi ya belum kerja toh, masih mahasiswa atau masih banyak waktu yang kosong, ya saya ke Benteng Rotterdam, naik ke temboknya itu, duduk bawa memang cemilan dari rumah, bawa kerupuk sama air minum. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti dulu membaca baru turun cari air minum baru naik lagi. Jadi sudah disediakan. Sudah prepare. Namun ya bergantung sekarang karena kesibukan ya. Saya akui agak jarang membaca kalau pagi. Dulu kan pagi harus baca. Iya. Ya, harus. Apapun itu. Bahkan pernah saya langganan koran, pernah apa. Yang penting membaca dulu. Bahkan 2 tahun terakhir baru agak kurang membaca pagi. Harus baca berita pagi. Apapun itu sekali lagi kita membaca. Nah itu karena faktor kebiasaan kita. Jadi bisa ada tips-tips untuk ibu-ibu misalnya. Atau orang tua lah. Ada sudut baca di rumah, ada perpustakaan mini. Yang sudut-sudut ini bisa kita kasih rak-rak, baru letakkan saja Bu. Iya. Anaknya mau baca. Iya, sama di sekolah pernah ada mengeluh, kenapa ini tidak ada yang mau baca buku ya? Barangkali Anda tidak ada alasan anak-anak untuk masuk. Hanya masuk untuk pacaran saja atau jajan karena penjaga perpustakaannya itu jual jalang kote atau jual apa tuh. Nah, akhirnya ada beberapa sekolah yang memanfaatkan sudut-sudut sekolah sebagai sudut baca. Iya. Ya sekali lagi bahwa di negara berkembang itu hampir semua halte ada bukunya. Ya. Jadi kalau kita lagi nunggu bis, nunggu kereta, ya apa kegiatan mereka? Ya ambil buku, baca buku. Setelah itu diletakkan kembali ya. Kalau di sini nggak bisa. Diletakkan buku, setengah hari hilang semua itu buku. Nah bawa pulang. Iya, mungkin karena belum tuntas dia baca dan mau lagi. Iya, masih penasaran dengan besoknya kembalikan tahu. Ini kalau kita kan tadi bercerita tentang sedikit buku-buku ini. Nah, kira-kira kalau untuk menjadi sosok yang luar biasa seperti Deng Nojeng. Saya belum luar biasa. Saya biasa di luar saja. Apa sih maksudnya buku kesukaan yang paling disukai mungkin bisa direkomendasikan kepada anak-anak muda untuk bisa menjadi orang yang berkualitas ke depannya. Kalau saya sih memang senangnya dari dulu sastra. Jadi di rumah itu lebih banyak novel daripada buku lain ya. Saya suka novel, baca novel. Meskipun saya dianggap oleh teman-teman malas membaca karena saya jarang membaca. Saya memang betul-betul harus sendiri. Menjelang tidur atau memang menghibahkan hari itu untuk keluar bawa novel, lalu baca novel. Caranya healnya itu membaca. Iya, dengan membaca. Ya sendiri. Karena tidak mungkin misalnya membaca. Saya tidak senang membaca di tempat misalnya ramai. Iya, kayak di mall-mall di mana. Tapi ada juga orang yang malah ke mall, ambil meja kecil seperti ini, pesan minum, baca. Kalau saya harus tempat sepi
atau paling tidak jadi perjalanan jauh. Nah kalau perjalanan jauh itu setelah mempersiapkan alat mandi, ya buku. Saya harus memilih buku apa yang harus saya bawa untuk baca di kendaraan. Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak muda yang di luar sana, pesan-pesan apa yang mau disampaikan nih agar mengajak mereka untuk membaca gitu. Iya, untuk Ya. meningkatkan literasi. Ya intinya bahwa membaca adalah mengasah pikiran kita. Dengan membaca artinya kita memberi asupan kepada otak kita sehingga kita bisa terbentuk menjadi manusia atau insan-insan yang mampu mempertanggungjawabkan. Karena kalau kita rajin membaca, otomatis ada pengetahuan yang kita dapatkan dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi sekali lagi bahwa jangan menyempitkan membaca ini hanya karena ingin pintar, ingin menambah ilmu pengetahuan. Tapi dengan membaca diri kita juga dididik untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, untuk segala macam lah, membentuk karakter kita. Sekali lagi bahwa bukan saling menyalahkan di sini, tapi kita butuh peran orang tua, peran pemerintah. Yuk dong pemerintah ciptakan perpustakaan yang menarik untuk Biar mau dikunjungi. berkunjung. Ya memang Iya. kan sulit Kalau- juga. Pergi baca buku baru kipas-kipas Ki. Panas. Wifi juga tidak ini. Tapi kalau saran saya di perpustakaan jangan terlalu kencang wifi-nya. Iya. Atau kalau perlu tidak Nanti ada pegang wifi. HP. Ya, nanti pegang HP aja. Karena nyaman Ki di dalam. Iya. Iya. Iya, intinya membaca sesuai dengan dianjurkan oleh Al-Quran. Ayat pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah. Bukan hanya buku tapi bacalah yang apapun itu yang ada di sekitar kita. Dan ya cintailah buku. Itu jadikan buku sebagai teman, jadikan buku sebagai tempat healing yang baik. Ya. Iya, mungkin itu saja dari kita berdua dengan Deng Nojeng hari ini. Sangat bermanfaat sekali podcast hari ini. Insya Allah bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk Lebih meningkatkan lagi literasinya dengan minat membaca membacanya buku. lebih tinggi lagi ya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya TVRI Sulawesi Selatan. Selatan. Bye bye.